Iya, untuk PKL atau praktek kerja lapangan itu secara umum memang sesuai dengan peraturan Menteri bahwa PKL dilaksanakan di semester 5 dan 6 sebetulnya. Tetapi yang memungkinkan adalah di semester 5 dan kita lakukan selama 6 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast SMK Bakti Mulia Pare, podcast pendidikan masa kini. Perkenalkan, nama saya Nisrina Salaputri dan saya Naya Husna Sabila. Hari ini kami kedatangan narasumber yang spesial nih, yang akan menjelaskan secara langsung mengenai peran Wakahumas di sekolah kita ini. Ya. Langsung saja kita sambut Bapak Wakahumas SMK Bakti Mulia Pare, yaitu Bapak Kusari Eskom. Selamat datang Bapak. Selamat datang dan selamat siang. Ya, baik. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Ya. Alhamdulillah. Kami sangat senang diberi kesempatan untuk bisa berbincang langsung dengan Bapak hari ini. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama ya Pak. Menurut Bapak, apa sih peran penting seorang Wakahumas untuk SMK Bakti Mulia Pare ini, Pak? Iya, banyak sekali, sangat penting untuk demi kemajuan dan SMK ini. Bakti Mulia Pare ini kan sekolah yang statusnya sudah terakreditasi A, sehingga menjembatani antara sekolah dengan masyarakat, kemudian sekolah dengan guru, sekolah dengan siswa, dan sekolah dengan dunia luar, termasuk dunia usaha dan dunia industri, sekaligus media dan sebagainya. Oleh itu peran daripada humas adalah sangat penting sekali di sektor Bakti Pare. Baik, ternyata sangat penting dan sangat berpengaruh sekali ya Pak untuk sekolah ini. Baik Pak, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Bapak nih, bagaimana sih Pak seorang Wakahumas untuk berkontribusi dalam meningkatkan citra sekolah kita? Iya, memang di SMK Bakti Mulia Pare khususnya untuk meningkatkan daripada peran humas di sekolah adalah pertama menjembatani antara sekolah dengan masyarakat, kemudian menjembatani sekolah dengan dunia usaha dan industri, kemudian menjembatani antara siswa, orang tua dan sekolah untuk bisa lebih ada peningkatan penyerapan lulusan, penggunaan stakeholder di masyarakat, bahwa SMK Bakti Mulia Pare ini ada beberapa jurusan baik sekaligus yang bisa langsung memerlukan atau yang inden istilahnya melalui lamaran-lamaran itu, sehingga peran daripada Wakahumas di SMK Bakti Mulia Pare adalah sangat diperlukan untuk pengembangan sekolah lebih lanjut. Oh, jadi begitu ya Pak. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana sih Pak seorang Wakahumas itu dapat bekerja sama dengan guru dan seluruh staf lainnya di sekolah untuk mencapai tujuan bersama? Iya, memang harus dikatakan bahwa peran untuk menjembatani antara guru, kemudian sekolah, dari yayasan, kemudian dari siswa sendiri dan masyarakat, maka peran Wakahumas adalah dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa dilaksanakan, misalkan rekreasi bersama, kemudian ada pertemuan-pertemuan seperti makan bersama, kemudian ada workshop, kemudian ada peningkatan seperti outbound, peningkatan guru, kemudian ada yang sifatnya atau menunjang kompetensi guru, maka humas ini sangat diperlukan. Misalkan ada seorang guru harus bekerja sama dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan kualitas profesional daripada kompetensi dengan beberapa perusahaan di luar, sehingga Bapak Ibu guru itu tidak ketinggalan kompetensi juga terhadap perkembangan yang ada di luar dunia usaha industri, dan itu dikombinasikan, dikolaborasikan dengan tuntutan zaman yang sekarang adalah era digital. Ya, Pak. Kalau boleh saya tahu nih Pak, PKL itu bisa kami lakukan saat kita di bangku kelas berapa sih Pak, dan kapan serta berapa lama waktu saat kita melakukan PKL tersebut?
Iya, untuk PKL atau praktek kerja lapangan itu secara umum memang sesuai dengan peraturan Menteri bahwa PKL dilaksanakan di semester 5 dan 6 sebetulnya. Tetapi yang memungkinkan adalah di semester 5 dan kita lakukan selama 6 bulan karena yang lebih ideal sebenarnya dilakukan di semester 6 karena apa? Jika anak-anak itu misalkan sudah bisa direkrut memenuhi kompetensi dianggap perlu oleh DODI untuk direkrut, maka itu bisa langsung direkrut. Tetapi di lain sisi bahwa anak-anak yang semester 5 itu dilaksanakan, semester 6 harus melaksanakan ujian sekolah sehingga harus kembali ke sekolah dulu, kemudian baru bisa direkrut kerja. Oleh karena itu kendala yang paling sangat menyolok adalah anak-anak harus kembali ke sekolah dulu sehingga tidak bisa direkrut langsung sehingga dilaksanakan di semester 5 selama 6 bulan itu. Wah, ternyata menjadi seorang Wakahumas itu tidak gampang ya Pak. Dan untuk berada di titik saat ini memerlukan banyak perjuangan. Baik teman-teman, maka dari itu mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak Kuswari terhormat. Wah, nggak kerasa nih Pak, kita sudah berada di ujung podcast kali ini. Iya. Boleh Pak tanya satu lagi? Boleh. Oke, dari Bapak Kuswari sendiri, apakah ada pesan atau saran yang ingin disampaikan kepada warga SMK Bakti Mulia Pare untuk kedepannya? Iya. Silakan Bapak. Pesan yang harus saya sampaikan bahwa peningkatan di dalam peran humas di SMK Bakti Mulia ini harus ditunjang dengan beberapa fasilitas dan kemampuan baik itu siswa, guru maupun dari sekolah sendiri ya. Bahwa di era digitalisasi dan era milenial ini maka kemampuan-kemampuan termasuk berhubungan dengan dunia usaha dan dunia industri, kemudian dengan media, kemudian dengan wali murid, dengan apapun yang ada di dunia luar maupun di dalam, maka ini harus ditingkatkan dengan meningkatkan kapasitas baik itu secara peralatan atau dengan istilahnya peningkatan yang lain. Kemudian bahwa peningkatan ini bisa ditindaklanjuti dengan suatu kegiatan-kegiatan, misalkan ada kerjasama dengan media cetak maupun dengan media elektronik. Kemudian ada peningkatan terhadap mutu anak-anak yaitu dengan kunjungan industri, kemudian ada PKL, kemudian ada study tour. Maka peningkatan ini harus diikuti dengan perkembangan yang sekarang adalah era digital sehingga apapun yang terjadi, misalkan dengan perkembangan podcast seperti ini, kemudian Instagram, melalui Facebook dan sebagainya itu harus diakui dan dilaksanakan oleh sekolah secara maksimal. Itu yang harus dilakukan oleh sekolah. Iya Pak. Oke, terima kasih Bapak Kuswari atas waktu dan wawasan yang sangat-sangat berharga. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami harap di podcast kali ini membawakan banyak informasi serta dapat bermanfaat untuk semua para penonton dan para pendengar kita di episode kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau dengerin podcast kali ini. Kedepannya kita bakal adain podcast seru lainnya loh. Jadi jangan lupa berlangganan dengan cara klik subscribe, like, dan komen di video ini ya. Akhir kata dari kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.